Halo rekan-rekan 5 TV, berjumpa lagi dalam liputan 5 News dengan berita terhangat dan teraktual bersama saya, Adinya Rani. Pandemi COVID-19 masih melanda dunia. Perkuliahan semester gasal tahun 2020-2021 harus dilaksanakan secara online. Perkuliahan ini juga merupakan perkuliahan awal bagi mahasiswa baru. Namun, bagaimanakah kesiapan FISIP UPN VJ untuk menjalani perkuliahan online bagi mahasiswa baru? Langsung saja, ini dia liputannya. Pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru tahun 2020 yang diselenggarakan secara daring telah usai. Hal tersebut menjadi tonggak dimulainya perkuliahan semester ganjil tahun akademik 2020-2021 yang juga diselenggarakan secara daring oleh para mahasiswa, tak terkecuali para mahasiswa baru. Pelaksanaan perkuliahan pertama secara daring oleh para mahasiswa baru tentu tidaklah mudah. Masih ditemui berbagai kendala teknis maupun kurang optimalnya penyerapan materi perkuliahan. Culture shock juga terjadi di kalangan mahasiswa baru akibat perbedaan sistem belajar antara sekolah menengah dengan perguruan tinggi. Lalu siapkah FISIP menyebut para mahasiswa baru dalam pelaksanaan perkuliahan daring? Dan inovasi apa yang telah dilakukan oleh FISIP terhadap sistem perkuliahan daring yang sudah dilaksanakan sejak pandemi merebak? Kita punya waktu persiapan ya sekitar 2 atau 3 bulan gitu ya, sekitar 3 bulan lah persiapannya. Dari bulan Juni sampai bulan September gitu ya. Juli, Agustus, September. Nah, waktu 3 bulan ini kita optimalkan. Kita sumber daya manusia kita tingkatkan. Dosen-dosen kita beri pelatihan. Bagaimana pelaksanaan kuliah secara daring gitu ya. Berbagai hal kita lakukan, pembicara-pembicara dari yang khusus kita undang gitu ya untuk berbicara tentang model-model perkuliahan daring sampai kepada mewajibkan dosen untuk ikut kuliah SPADA. SPADA itu model perkuliahan daring yang diadakan oleh Dikti. Yang paling sulit itu masalah internet ya. Karena masalah internet itu bisa kesulitannya ada di kampus, bisa ada kesulitannya di luar kampus, di mahasiswa artinya. Ya, kalau FISIP ini pastilah ya, karena kita berubah kebiasaan dari suatu kebiasaan di mana kita melakukan tatap muka bertahun-tahun mahasiswa kuliah, bukan kuliah sekolah mungkin ya di SD, SMP, SMA, paling nggak 12 tahun mereka kuliah tatap muka biasa, sekarang tiba-tiba daring begini, tidak pernah bertemu secara fisik, secara langsung. Pasti akan ada cultural shock gitu ya. Dan ini kita sudah antisipasi. Pertama, saya mempersiapkan melalui jalur PA, dosen PA, pembimbing akademik. Mereka saya sudah wanti-wanti, bahkan kita berikan briefing khusus, pelatihan khusus, bagaimana mendampingi mahasiswa di dalam masa seperti ini. Dan ini sudah kita mulai praktekkan ketika PKKMB kemarin, di mana bimbingan mahasiswa dengan PA dilaksanakan secara daring, dan itu betul-betul kita tekankan untuk intensif dengan mahasiswa. Kemudian yang second layer-nya adalah di prodi. Ya, jika ada masalah-masalah yang muncul, nanti pembimbing tidak bisa menangani karena keterbatasan resources yang dia miliki, misalnya dia bisa kontak ke prodi, dan nanti prodi tidak bisa secara berjenjang, nanti bisa sampai ke universitas, prodi, fakultas, universitas. Selain FISIP yang senantiasa harus selalu berbenah dalam penyelenggaraan perkuliahan daring, dibutuhkan pula sinergitas dan kolaborasi secara aktif dari para mahasiswa agar perkuliahan daring tak kehilangan esensinya sebagai media penghantar ilmu pengetahuan. Kalau dari keresahan atau kesulitan yang dihadapi sih untuk kuliah daring ini mungkin lebih ke masalah koneksi, Kak. Karena kita kan nggak tahu nih kapan koneksi mungkin tiba-tiba terjadi gangguan, dan kapan saja mungkin tiba-tiba mati lampu atau begitu, Kak. Jadi kan mayoritas orang-orang yang ikut dalam kuliah daring ini, mereka menggunakan wifi. Terkadang wifi terkena gangguan dan juga mati lampu, tidak bisa melanjutkan kuliah. Dan ada juga beberapa dari teman saya pun yang menggunakan kuota, terkadang provider mereka gangguan, dan ketika
sedang kuliah mereka juga ada yang kehabisan kuota juga. Mungkin itu masalah utamanya. Mungkin kalau cara saya sendiri sih, saya tidak terlalu memikirkan tentang masalah-masalah yang ada. Saya hanya membawa sesuai dengan jalurnya, membawa sesuai dengan alur yang ada. Saya tidak terlalu memikirkan hal tersebut itu sendiri. Saya hanya membawa have fun saja untuk pembelajaran ataupun bergabung bersama teman-teman lain. Mungkin kalau harapan saya, tentu saja agar pandemi ini segera berakhir. Namun apabila memang diperpanjang lagi keadaan pandemi ini, saya harap metode pembelajaran semakin baik dan juga semakin bisa disesuaikan dengan keadaan pandemi yang sekarang ini. Karena menurut saya pada pembelajaran sekarang ini masih dalam tahap penyesuaian sehingga belum terlalu sempurna untuk cara mengajar maupun dari materi yang disampaikan lewat pembelajaran daring ini. Baiklah rekan-rekan 5TV, sekian liputan yang dapat saya sampaikan. Semoga liputan kali ini dapat bermanfaat dan jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada. Saya Adinya Rani melaporkan untuk 5TV. 5TV, be kreatif.